Ular nih. Ular gede banget. Ini. Nih. Nih. Ular kuning. Ular gepeng. Ular gepeng. Anak ular. Hati-hati, Kang. Kepalanya nanti gigit, Kang. Nih ya. Itu lagi. Di sini dipenuhi dengan ular-ular nih, ya. Shh. Apa, Kang? Ada orang. Hah? Ini. Orang gila gitu. Orang. Iya. Ini. Awas. Ada kakinya, Kang. Apa mayat? Mayat. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan. Bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Kang, bentar lagi panen nih. Sebentar dulu, Ya. saya pengen bernyanyi dulu. Oh, nyanyi, silakan. Ayo. Bila ingin melihat ikan Merdunya. di dalam kolam, Merdu. beningkan dulu airnya sebening kaca. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto dan juga Yon TV Purwokerto siap menghibur kalian selalu dengan dikir jalan bersama dengan Sanepa Channel dengan Kang Tarto. siap menghibur kalian dan juga berdikir jalan, bertadabur alam, bertadabur diri melalui alam. Tapi sebelum kita jauh melangkah, mari kita beningkan dulu hati kita. Sesuai lagu tadi, beningkan dulu supaya tidak gagal paham, supaya tidak tersedak dalam mencerna konten ini, ya. Nanti kita mendatangi pegunungan itu tuh di sana, Sana itu yang terdapat sebuah teka-teki dari alam, teka-teki alam yang tentunya harus kita pecahkan. wah, Ya, yuk, katanya sih di area situ itu lokasinya angker. horor ya, Kang. Ya. Waduh. Daripada penasaran, Uh-uh. kita kasih saja untuk membawa teman-teman kita. Yuk ikutan, Siap. yuk semua ikut, Gas, yuk. Semua ikut sini. Mapai jalan setapak, ya. Ambil kita mapai jalan setapak, teman-teman ya, menapaki jalur yang berbeda untuk tujuan yang tak lagi sama. Jadi jangan kayemen dalam tujuan yang kemarin, yuk kita untuk menapaki jalur yang berbeda supaya nanti pengetahuannya berbeda, jalur hidupnya pun berbeda. Seperti biasa juga untuk mengkaji dari segala apa yang dijabarkan alam semesta ini. Karena alam semesta ini selalu memberikan video pada kita, ya. Baik meskipun tanpa kamera ataupun menggunakan kamera, ya. Kalian juga mengalami sendiri videonya, itu adalah sebuah petunjuk dari Tuhan tanpa kita sadari. Cuman selama ini kita dungu, nggak mudengan, ya. Contoh nih, ini ada tumbuhan yang tumbuh di batu nih. Meskipun di dalam batu kok bisa tumbuh, bisa subur. Bukan cuma ini, itu semuanya tuh, lihat tuh. Semuanya tumbuh di dalam batu. Mengapa bisa tumbuh? Apakah mereka masih ada asupan makanan? Bukan seperti itu. Padahal batu ya, Kang ya. Padahal batu. Karena pertama ini dia yakin, tumbuhan ini yakin. Karena rezeki itu bukan hanya dari langit, tapi dari dalam bumi juga ada. Selama ini kita ngotot harus dari langit. Maksudnya apa, Kang? Baik, ini ilmu penting ya buat kalian yang pengen rezekinya lancar, pengen hidupnya makmur, jibar-jibur. Kita contoh dari tumbuhan ini. Harus percaya penuh, ternyata rezeki bukan hanya dari langit, tapi dari bumi juga ada.
Dari dalam bumi artinya kita harus yakin bahwa tanah ini subur, ya, subur, makmur, jibar, jebur, subur dalam pikiran kita, subur, yakin, maka akan ditumbuhkan. Tumbuhkan keinginannya pasti mewujud. Apa saja kalau kita yakin dan mengizinkan. Selama ini kita memblokir, memblokir. Contoh, mana mungkin saya punya Pajero, contoh. Itu kan anggapanmu sendiri yang memblokirnya. Padahal Tuhan bisa saja ya memberikan segala apa yang kamu inginkan. Tetapi selama ini kamu nggak meyakininya. Karena merasa keras seperti batu ini. Keras, padahal lentur, padahal itu subur. Nah, iya. Jadi karena tidak yakin. Nggak yakin. Ya, ini ilmu penting ya. Kayaknya nggak mudeng apa enggak ini. Ini saya hanya menyalurkan. Mengalirkan ilmu. Mudah-mudahan bisa dipakai, bermanfaat. Tapi khusus orang-orang yang nalarnya dewasa. Lanjut ke sesi berikutnya. Sekarang aku mau yakin Yakin itu bukan cuma di bibir, ya. Yakin itu tenang, tidak gemerungsung, tidak menuntut. Menuntut harus loh. Kudu. Kita harus sama satu frekuensi dengan kesadaran Tuhan. Tenang, yakin, tenang aja. Yakin itu lentur. Yuk, kemana nih? Ke sini ya? Oke, ke sesi berikutnya. Kita dulu nih. Di mana di sebelah sana itu? Adakah suasana yang dikatakan orang tadi benar? Dulu. Saya lihat ini suasananya horor, Kang. Nah, justru ini kita mengajak teman-teman itu untuk ke jalan horor, ya, ke jalan yang menakutkan ini untuk memancing, mematik hati kita, merangsang batin kita untuk mudeng. Kalau nggak melalui rasa takut, ya, nggak bisa mudeng-mudeng untuk melenturkan batinnya, ya. Adem ayem boy, yuk. Ini, assalamualaikum. Kula nuwun. Mana nih? Kirain ular nih. Ular gede banget. Ini. Nih. Nih. Ular kuning. Ular gepeng. Ular gepeng. Anak ular. Hati-hati, Kang. Kepalanya nanti gigit, Kang. Nih ya. Itu lagi. Di sini dipenuhi dengan ular-ular nih, ya. Akar sampai menjadi ular itu tumbuh gede banget nih. Mana, Kang? Nih, pohon gede banget ini. Kang. Wih. Biasanya ada hantunya nih. Wah, ini kalau dipercaya memang, Kang, ini, Kang. Ini rumah hantu ini, Kang. Tergantung pikiran kita mau menciptakan apa. Mau menciptakan hantu, muncul hantu. Menciptakan uang, muncul uang. Tergantung konsep pikiran kita. Tuh nggak mau, jangan terlalu ngotot, ya. Yuk. Iya, yuk sini. Cari guanya ntar dulu. Belah sini mungkin apa? Oh, belah sini dulu, ntar dulu. Ntar dulu. Assalamualaikum. Kula nuwun. Belah sana tuh. Nah, ini yang dikatakan orang-orang ini nih. Cuman ini aksesnya bisa nggak nih? Masalah super rungkut nih. Super rungkut nih kan. Kayaknya malam-malam kan. Ini yang dikatakan orang-orang di sini. Yang banyak, katanya banyak apanya gitu. Nih. Wow. Assalamualaikum. Punten. Ada orang? Ada orang di sini? Dulu yuk masuk sini nih, ada gerbang gaibnya nih. Ada gerbangnya. Nih. Mungkinlah di sini ada apa namanya tuh lorong di sini yang kita bisa menembus lorong ini, bisa menembus ke pengetahuan baru, ilmu yang baru. Ya. Yuk. Nih masih alami banget ininya nih. Masuk aja. Ya. Kebun siapa ini, ya? Kebun orang. Assalamualaikum. Tadi kayak melihat orang di sini. Punten. Assalamualaikum. Awas, di sini banyak anakonda. Nih. Anakonda.
anaconda di sini kan di hutan ini diyakini itu makanya banyak ularnya. Karena kemarin gini, kemarin tim explore di YouTube itu yang live itu kan di sini kan mengalami melihat ular, melihat hantu di sini katanya. Ya horor dan angker ya Kang ya. Ya, makanya itu kita itu untuk mengkaji dari itu semua apakah benar. Yo. Kamu takut enggak, Mas? Biasa aja nih ya. Ya, kita harus takut dulu. Takut banget. Pura-pura takut dulu. Aduh, lagi bikin film masa nggak takut gimana sih? Aduh, yuk. Kalau aku takutnya natural. Oh iya. Tapi nih, kesana rungkut tuh. Iya ya Kang. Tadi dulu. Mengerikan banget ya. Assalamualaikum. Ini sih kayak hutan Amazon Kang. Iya. Iya yang ada di Amerika sana itu. Assalamualaikum. Punten. Shh, Apa Kang? ada orang. Ini. Orang gila gitu. Iya. Ini. Awas. Ada kakinya Kang. Apa mayat? Mayat. Wah. Assalamualaikum. Tuh, tapi masih gerak-gerak, masih hidup. Takutnya orang gila apa bukan? Bah? Mas? Punten. Mungkin dia jatuh dari tebing Kang. Tapi dia punya tato nih. Tato. Ini kayak preman. Bah? Ada gambarnya. Mas? Oh, dia lagi tertidur pulas. Tertidur pulas nih maksudnya apa gini aja. Takutnya dia tuh kesambet atau mungkin dia pingsan. Takutnya gitu maksudnya. Mungkin lagi tidur siang Kang. Ah, malah tidur di sini ah. Nina bobo. Atau kita panggil warga aja supaya ini warganya jauh ya. Jauh. Aduh. Ada 4 kilometer ini. Assalamualaikum. Bang. Mas. Baik. Kita coba aja maksudnya untuk berinteraksi kepada batinnya, mudah-mudahan bisa tersambung sebenarnya apa yang terjadi. Takutnya ini apa ya, sukmanya ada yang mengambilnya atau dipinjam kemana gitu di tempat-tempat yang kayak gini. Yuk tenang saja dulu. Assalamualaikum. Punten. Mas, Pak, Mas. Ya, alhamdulillah. Mas, maaf ganggu nih, maaf punten. Alah, maaf lagi istirahat ini siapa maaf. Iya. Orang lagi napi. Mas, gini mas, coba bisa lihat saya nggak? Gini, kenalan dulu. Ya maaf mengganggu ya, maaf ya sebentar aja waktunya, maaf nih, takutnya jangan butuh bantuan kita. Namanya siapa? Misno. Lagi ngapain di sini Mas Misno? Iya. Enggak, maksudnya gini. Takutnya jangan butuh bantuan kita. Pas saya lewat di sini tadi, kok ada orang di sini, takutnya jangan kenapa-napa gitu. Oh, memang tinggal di sini jenengan. Katanya kemarin orang-orang pada datang ke sini takutnya kan ada yang mengatakan di sini banyak hantunya gitu kan. Nggak ada. Oh, berarti jenengan yang muncul itu yang di live di YouTube itu kemarin jenengan bukan hantunya. Oh, ini dikira hantu. Dia tuh terusik, terganggu karena malam-malam tuh pada kesini gitu. Pada ngurung-ngurung dia. Pada itu Mas kenapa di sini tinggalnya Mas? Iya. Enggak, gini aja cerita dulu sebentar aja. Bukan maksudnya untuk apa-apa, bukan mencampuri urusan jenengan. Kita kan
selalu ingin menolong ketika orang-orang yang butuh bantuan, maksudnya seperti jenengan siapa tahu gitu. Kalau enggak nggak apa-apa. Iya. Heeh. Sudah berkeluarga belum? Belum. Jadi intinya jangan punya masalah pribadi sendiri. Ini ya teman-teman ya. Si Mas Misno ini ternyata orang yang sedang putus asa sehingga datang ke tempat ini tujuannya tadi mungkin untuk menenangkan pikiran, tetapi ternyata malah justru lebih mumet. Katanya itu di rumah nggak betah, di mana-mana nggak betah, di tempat kerjaan nggak betah, cari kerjaan susah. Akhirnya dia tuh memilih seperti ini. Gini, memang sebelumnya kerja di mana? Di kandang ayam. Kandang ayam di mana? Bogor. Terus di rumah makan pernah. Gini ya, dia merasa di mana-mana tuh nggak nyaman, di mana-mana susah. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk seperti ini untuk mencari keajaiban gitu ya. Gini aja deh. Rumahnya di mana tadi rumahnya? Gedung Jambe. Ini. Gimana kalau misalnya kita antar aja ke rumah sana, Gedung Jambe? Gak mau. Kenapa di sini nungguin apa? Baik. Begini Mas. Saya sih hanya memberikan masukan saja ya, daripada jenengan di sini itu tidak ada titik temunya ya. Padahal sudah banyak petunjuk yang ada ya. Jadi mungkin ini hanya pancaran energi negatif, pancaran emosi dalam diri kita yang selalu seperti itu, selalu memancarkan yang nggak yakin. Artinya tadi di mana-mana susah. Itu kan kita memprogram sendiri susah. Coba diganti program yang baru untuk mengiyakan bahwa semuanya mudah. Jangan cuma berharap, tapi kita juga harus bangkit kesadarannya gitu maksudnya. Totalitas, iya, belum. Kalau sudah tidak ada yang peduli. Bukan seperti itu hanya prasangkamu, anggapanmu ya. Jadi justru kita harus mempedulikan mereka dengan kita bisa mengeluarkan energi positif dalam diri kita. Energi positif maksudnya, iya, ya. Coba lihat nih, ada nih rumput nih, lihat nih, rumput di sini. Ini kan tumbuh di sini nih ya, di batu pun bisa hidup, nih kan. Nih, ini bisa hidup di sini, di batu. Kita manusia dikasih tanah subur, kok nggak hidup kesadarannya. Ya, ini maksudnya Tuhan memberikan sesuatu, tentu ada maksudnya. Kita sendiri yang berprasangka susah, yang beranggapan susah, ternyata subur, makmur, mudah, dan semua ada makanannya. Ya, nih. Maka dari itu, yuk kita yakin saja untuk mengiyakan bahwa semuanya mudah. Harus bisa ini kita sudah dikasih tanah subur. Nih, tanah subur dalam pikiran kita. Maksudnya bukan ini pikiran kita, ini makna siloka, makna sanepa kias. Mari kita menciptakan sesuatu yang baik dengan yakin. Pasti Tuhan akan mengiyakan, mengijabah. Berprasangka selalu baik. Yuk kita berpikir dengan fakta kebalikan yang selama ini beranggapan susah, kita diganti dengan anggapan mudah. Yang selama ini dianggap dibenci, kita dianggap menjadi disayang, disenangi banyak orang. Pasti mulai dari saat ini, kita akan memancar yang baik. Sehingga rezeki-rezeki pun akan semakin tumbuh, muncul di mana-mana gitu maksudnya.
Iya. Tenang saja, nggak usah gembrungsung, tenang sajalah. Insya Allah ketemu, ya. Iya, iya. Atau gini aja, daripada jalan di sini kan banyak ular nih ya, banyak ular, banyak apa, takutnya kenapa-napa gitu. Nah, terus kalau makan gimana? Nyari kayak gembel. Nemu-nemu udah kita pulang aja yuk. Heeh. Mandiin aja tuh. Ya nanti mandi ruqyah dulu juga harus kita mengizinkan. Selama ini jenengan tidak mengizinkan rezeki datang, diblokir sendiri ya. Diblokir dengan anggapan prasangka susah. Itu sama halnya memblokir rezeki yang diberikan Tuhan. Yuk kita izinkan. Izinkan totalitas untuk rezeki mengalir kepada kita, tapi kita buang dulu kotoran-kotoran batin dalam diri kita. Tuh, lepaskan saja, maka Tuhan akan mengisinya. Itu ya. Ya pulang yuk. Nanti sore beneran pulang. Iya sama-sama. Iya, iya. Ini sudah mulai terbuka nih. Nanti akan direnungkan nanti sore mau pulang. Gini aja, sekarang aja yuk. Gak mau. Dia mau sendiri saja, nanti malu. Ya udah nggak apa-apa kalau nggak begitulah, ya nggak maksa. Rumahnya, saya mau ke rumah jenengan, boleh nggak? Rumah orang tuanya. Namanya siapa? Bapaknya Pak Misro. Di RT berapa? RT 4 RW 9. Siap. Kita cari Pak Misro aja untuk bahwa ini loh, memberikan pengertian pada orang tuanya. Nanti dipertemukan supaya gitu. Yaudah ya Mas ya, nanti kalau jangan nggak pulang, nanti saya kesini lagi. Saya tunggu di rumah ya. Ya oke lah, nggak apa-apa. Yuk. Dia nggak mau pulang. Kasih air dulu, kasih minum. Kasih minum. Kasih minum terus kasih makanan tadi bapak makanan. Ya yuk. Oh ya ya. Ya Mas ya. Nanti sini lagi loh. Yuk. Kedung tadi mana kah? Kedung Jambe. Iya. Iya. Nah, ternyata apapun kejadiannya, apapun yang dialami, Ya. ini ada sebuah pesan yang luar biasa untuk kita, pesan cinta dari Tuhan yang disampaikan melalui bahasa samar-samarnya, bahasa teka-tekinya, bahasa silokal kiasan, ya. Apakah kalian mudeng? Baik, kalau masih menonton, saya jabarkan. Jadi itu penggambaran diri kita yang selama ini merasa susah terus ya. Jadi karena kita sendiri yang menghambatnya, memblokir rezeki. Padahal Tuhan selalu ngocorin rezeki. Tapi apa? Wadah kita ditutupin terus, jadi nggak bisa masuk rezekinya. Kita yang memblokirnya dengan anggapan susah, dengan anggapan yang selalu mempersulit diri, ya. Tidak bisa apa-apa gitu ya. Ya iya, kita selalu kemana-mana membawa api, membawa sial, ya. Di sana sial, di sini sial, akhirnya tidak nyaman. Kenapa? Tetangganya ikut panas, saudaranya ikut panas. Ya itulah akhirnya menghambat rezeki. Orang tadi itu ya. Iya. Masya Allah. Mudah-mudahan kalian mengerti, kalian paham. Yuk, mulai saat ini dan seterusnya kita menjadi pribadi-pribadi yang adem ayem tentrem, sehingga yang lainnya ikut terbawa adem ayemnya dan terbawa rezekinya. Bangkit. Oke, mudah-mudahan kalian paham, kalian mengerti apa yang kami sampaikan. Kami hanya untuk menyalurkan saja, menyalurkan ilmu. Mudah-mudahan kalian bisa menangkap dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, cibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah
dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.